Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabat tercinta dimanapun Anda berada. Semoga kita semua selalu tetap di dalam anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kami akan mengkaji tentang bagaimanakah golongan orang-orang yang merugi dan golongan orang-orang yang beruntung di sisi Allah. Jadi untung rugi itu ada di sisi manusia pun juga ada di sisi Allah. Bila kerugian itu di sisi manusia, misalkan orang-orang miskin, orang-orang bodoh secara syariat, orang-orang yang tidak bisa kerja, orang-orang yang kalah bersaing di dalam bisnis, itulah orang-orang yang merugi. Ada lagi orang-orang yang tidak melaksanakan tatanan syariat-syariat atau ibadah sholat, tidak mengerjakannya. Itu pun juga golongan-golongan orang yang merugi di dalam hukum syariat. Pun juga orang-orang yang beruntung menurut syariat pun juga, yakni orang-orang yang mau atau orang-orang yang gemar melaksanakan tatanan syariat agamanya, seperti rajinnya sholat, rajinnya tahajud, rajinnya sholat duha, rajinnya membaca Al-Quran, rajinnya sholawatan, rajinnya zikiran. Itulah orang-orang yang beruntung di sisi badaniyahnya, di sisi syariatnya. Pun juga keberuntungan itu bagi orang-orang yang kaya raya, orang-orang yang sukses di dalam bisnisnya. Ini pun juga suatu keberhasilan bagi orang-orang yang masih duduk di dalam syariat. Keuntungan-keuntungan manusia yang masih duduk di bangsa atau di babakan badaniyahnya. Akan tetapi kerugian dan keberuntungan itu pula ada di dalam versi batiniahnya, ada di dalam sisi ketuhanannya. Bagaimana keberuntungan dan kerugian di sisi hati atau di sisi Allah, menurut Allah bukan menurut manusia. Yang kami terangkan tadi di depan itu kan versi atau menurut manusia tentang babakan keberuntungan dan kerugian.
Akan tetapi di sini akan menerangkan babakan keberuntungan dan kerugian manusia di sisi Allah menurut Al-Qur'anul Karim, yakni petunjuk keselamatan bagi seluruh manusia. Akan saya bacakan ayatnya di dalam Al-Ashr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Wal 'ashr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia berada di dalam kerugian. Jadi manusia yang bagaimana yang berada di dalam kerugian ini, kata Allah. Jadi bukan kata manusia, kerugian di mata Allah, kerugian di sisi Allah bagi manusia. Bagaimanakah manusia yang merugi itu? Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jadi orang yang merugi itu adalah kecuali, kecualinya di sini, inilah tanda-tanda orang-orang yang kebalikan dari merugi, yakni orang-orang yang beruntung itu juga bagaimana di sisi Allah, di mata Allah, menurut Allah di dalam Al-Quran ini. Jadi orang-orang yang selain ini orang-orang yang merugi. Allah tunjukkan orang-orang yang beruntung. Kecuali orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beruntung itu yakni orang-orang yang beriman. Iman yang bagaimana? Atau beriman cukupkah hanya percaya yang fiktif saja, percaya yang hanya angan-angan saja? Apakah iman yang hanya diucapkan oleh mulut saja, akan tetapi hati selama ini iman dan berimannya hanyalah kepada iblis dan setan? Iman dan imannya hanya beriman kepada dirinya sendiri, hawa nafsunya sendiri yang ada, yang wujud, yang nyata, yang nampak, yang hidup, yang berkuasa, yang punya kehendak. Jadi yang dikatakan iman yang benar itu adalah kita di dalam hati kita ini yang wujud siapa? Bila yang wujud masih diri manusia kita, berarti iman kita selama ini tersesat mengimani keberadaan, kewujudan, kehidupan, kekuasaan, hawa nafsu kita sendiri selain kepada Allah. Apakah yang demikian itu disebut iman? Bila di dalam hati kita ini belum ada Tuhan, belum ada Sang Pencipta, belum ada Sang Khalik di hati kita, apakah itu dikatakan iman kepada Allah? Bila di dalam hati kita belumlah ada Tuhan selain dirinya sendiri, belumlah ada Tuhan yang berkuasa, yang
berkedudukan sebagai pencipta di hati kita, masih diri kita sendiri yang merasa kita bisa menciptakan tindak laku kita sendiri. Kita bisa menciptakan apapun yang kita perbuat. Kita bisa menciptakan apapun yang kita lakukan selama ini. Bila tak ada Tuhan, bila yang ada hanya diri kita sendiri di hati kita, apakah demikian yang dikatakan beriman? Apakah demikian yang dikatakan bertuhan? Jadi inilah yang disembunyikan Allah di dalam surat Al-Asr, yakni demi masa itu demi waktu, demi kehidupan sejak akil balai hingga setua ini sampai Baiatul Akbar tiba, sampai hari yang akbar tiba, sampai hari perhitungan tiba, yakni sampai syakaratul maut. Itulah yang dikatakan demi masa, demi hidup yang diakui kehidupan manusianya. Itulah yang dimaksud masa demi masa. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, jadi yang sebaliknya dari orang-orang yang beriman ini tandanya orang-orang yang tak beriman. Kebalikannya, orang-orang yang merugi itu adalah hati manusia yang belum bertuhankan Allah di hatinya. Hati manusia belum kewujudan Allah di hatinya sebagai pencipta. Hati manusia yang belum kewujudan hidupnya Allah, uripe Allah di hatinya. Hati manusia yang belum kewujudan kekuasaan Allah di hatinya. Hati yang belum menemukan kehendak Allah di hatinya. Inilah orang-orang yang merugi itu. Inilah orang-orang yang tak beriman itu. Inilah orang-orang yang tak bertuhan itu. Dan inilah orang-orang yang tak beragama di hatinya. Karena orang-orang yang dikatakan beragama itu adanya di hati, bukan di zahiriyah. Jadi agama itu letaknya di hati, bukan di badan. Agama itu letaknya ada di balik baju ini, bukan bajunya. Ketika yang memakai baju ini tidak beriman kepada Allah, ketika yang memakai baju ini merasa dirinya sebagai Tuhannya badan, Tuhannya baju, maka apapun yang diperbuat oleh baju ini, apapun yang diperbuat oleh badan ini, semuanya salah. Semuanya tersesat. Semuanya merugi. Meskipun kelihatannya ada sholat di dalam baju itu. Ada sholat di dalam raga ini. Meskipun kelihatannya ada ibadah di baju ini. Ada ibadah di dalam tatanan badan ini. Meskipun di dalam baju itu ada sedekah. Ada kebaikan di badan ini. Maka semua itu hanyalah kerugian. Itu semua hanyalah tipuan-tipuan iblis dan setan untuk menyesatkan anak cucu Adam. Untuk menyesatkan kita semua dari Sang Pencipta. Untuk menyesatkan kita semua dari Allah. Untuk menyesatkan semua dari uripe Allah kembali ke uripe manungsane.
kembali ke uripe hambane, kembali ke pengakuan bahwa hidup ini manusia. Jadi iblis dan setan itu menyesatkan manusia bahwa semua apa yang berlaku, bahwa demi masa kehidupan ini dan apapun yang dilakukannya, itu masanya bukan masanya Tuhan, bukan masanya Allah. Akan tetapi iblis dan setan menyesatkan bahwa semua ini masamu, bro. Ini waktumu, bro. Ini semua kekuasaanmu, bro. Ini semua kewujudanmu, bro. Ini semua kehidupanmu, bro. Inilah orang-orang yang merugi. Dirugikan karena disesatkan oleh iblis dan setan yang merupakan hawa nafsunya sendiri di hati kita, yakni yang wujud bukan Allah tapi yang wujud diri kita. Berarti kita kan belum Islam, berarti kita kan belum beriman, berarti kita kan belum bertuhan. Bila yang wujud di hati kita masih diri manusia kita, bila yang hidup di hati kita masih hidup manusia kita, bila yang berkuasa di hati kita masih kuasa manusia kita, bila yang masih berkehendak di hati kita masih kehendak manusia kita, kemauan manusia kita, ini tandanya kita belumlah bertuhan. Ini tandanya kita disesatkan oleh kesombongan iblis dan setan kepada Allah. Jadi selama ini kita sombong kepada Allah, tidak kita rasakan, tidak kita ketahui karena minimnya iman, karena minimnya akidah, karena minimnya ilmu di sisi Allah secara hati, minimnya ilmu hati, minimnya ilmu pemakai baju. Karena ilmu yang selama ini kita geluti hanya ilmunya baju, kita luput mencari, kita luput mendapatkan ilmu dari yang memakai baju. Kita hanya mencari ilmu raga dan kita luput mencari ilmu jiwa. Kita hanya mencari ilmu syariat dan luput mencari ilmu hakikat yang sebenarnya. Jadi hakikat itu yang sebenarnya, syariat itu bayangan dari hakikat itu sendiri. Tanpa hakikat syariat tak ada. Dengan hakikatlah maka syariat ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi orang-orang yang beruntung di masa kehidupannya ini adalah orang-orang yang beriman. Iman yang bagaimana? Tentunya iman sudah dijelaskan di dalam Islam, di dalam tauhid, bahwa wujud itu hanya milik Allah sebagai sang pencipta. Jadi wujud ini bukan milik yang diciptakan. Wujud ini bukan milik manusianya. Wujud ini bukan milik alam semesta. Wujud ini bukan milik apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar. Bila yang wujud masih selain Allah di hati kita, berarti kita belum dikatakan Islam di sisi Allah. Kita belum dikatakan beriman di sisi Allah. Kita belum dikatakan bertuhankan Allah. Alias apa? Jalan sendiri.
yakni ateis, kafirin, tak bertuhan, yakni jalan sendiri. Dirinya menjalani masa ini, dirinya menjalani kehidupannya ini jalan sendirian tanpa Tuhan. Karena Tuhannya, karena Allah selama ini gaib bagi kita. Jadi ibaratkan wayang, wayangnya jalan sendiri. Seperti hantu. Wayangnya berjalan sendiri, tak ada yang menjalankannya. Kan seperti hantu, seperti iblis dan setan. Wayang berjalan tanpa sang dalang. Wayang berjalan tanpa Tuhannya. Wayang berjalan tanpa kewujudan sang dalang. Wayang berjalan tanpa kehidupan sang dalang. Wayang berjalan tanpa kekuasaan sang dalang. Wayang berjalan tanpa kehendak dan upaya sang dalang. Inilah diri kita sendiri selama ini. Seolah-olah wayang yang lepas dari pemiliknya. Wayang yang jauh dari yang menciptakan wayangnya. Inilah diri kita selama ini. Maka hayati, maka renungi wayang yang telah menjauhi sang dalang ini. Yakni apa? Makhluk atau ciptaan manusia kita ini selama ini jauh dari siapa yang menciptakannya. Akhirnya wayangnya seolah-olah, wahai sang dalang, kamu enyahlah, kamu goiblah, kamu tiadalah. Yang ada hanya aku, yang wujud hanya aku, yang hidup hanya aku, yang berkuasa hanya aku, yang punya kehendak hanya aku, yang punya masa ini, masa kehidupanku ini hanya aku sendiri. Inilah contoh orang-orang yang merugi karena Allahnya, karena dalangnya dianggap tiada, dianggap tak berlaku lagi di hati kita. Ini tanda-tanda orang yang merugi, tanda-tanda orang yang tak beriman. Inilah kerugian yang sangat amat besar, dan inilah yang dikatakan bencana besar. Jadi bencana besar itu kalau secara syariat ya bencana-bencana zahir. Ada bencana jatuhnya pesawat, ada bencana datangnya air limbah, air bah, tsunami, hujan tak reda-reda, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi. Itulah bencana-bencana secara baju, secara zahir, secara syariat. Itu bencana. Akan tetapi di sisi Allah, menurut Allah, tadi itu kan bencana menurut manusia. Akan tetapi hakikat bencana di sisi Allah itu bencananya hati. Bencananya kesombongan manusia terhadap Tuhannya. Kesombongan iman manusia kepada hawa nafsunya daripada beriman kepada Allah. Daripada kembali kepada Sang Penciptanya. Inilah kerugian dan inilah bencana yang nyata di hati kita selama ini sebelum kita beragama di sisi Allah. Inilah makna keberuntungan atau kerugian di sisi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi keberuntungan dan kerugian di sisi Allah kita akan lanjutkan di episode yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.